Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip desain, di mana bukan hanya kita manusia yang harus punya prinsip ya, tapi dalam kita mendesain kita harus mengetahui prinsip desain itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Nah, keseimbangan visual ini secara umum adalah adanya kesamaan bentuk seperti pada cermin. Ya, namun keseimbangan visual juga bisa dicapai dengan bentuk yang berbeda saat di cermin. Nah, kalau kita berbicara tentang balance dalam desain, maka ada 3 pembahasannya. Pertama, keseimbangan simetris ya, nanti akan kita bahas. Kemudian asimetris. Dan yang terakhir radial. Kita masuk ke pembahasan simetris. Nah, keseimbangan simetris ini merupakan komponen desain seakan dicerminkan pada garis sumbu khayal. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Garis putus-putus berwarna putih ini diibaratkan cerminnya, dan ini bayangan dari yang ini. Jadi seperti itu. Contohnya lagi yang ini. Jadi ini bayangan dari yang ini. Intinya dia mirip ya. Selanjutnya yang ini. Jadi bayangannya tetap mirip. Itu keseimbangan simetris. Nah, berikutnya keseimbangan asimetris. Ya, keseimbangan asimetris itu artinya tidak simetris ya. Jadi tidak ada komponen grafis yang tersusun seperti cermin. Contohnya bagaimana? Nah, kita lihat ini. Di sini desainnya tidak mirip dengan yang bayangannya, ya. Bayangannya tidak mirip dengan yang ini. Jadi ini disebut dengan keseimbangan asimetris. Contoh yang lain seperti ini. Nah, kita lihat siluet ini tentu tidak sama dengan desain yang di sampingnya ini, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah radial, di mana keseimbangan radial meskipun hampir mirip dengan keseimbangan simetris, namun kesan yang ditampilkan seperti ada pancaran dari tengah lingkaran. Jadi keseimbangan radial sangat mudah ditangkap mata karena seakan diarahkan fokus ke titik pusat lingkaran itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat bulatan ada 4 ya. Kita disuruh fokus ke tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian yang ini, dan yang terakhir seperti ini. Ya, baik, itu untuk prinsip yang pertama dalam desain. Jadi harus ada keseimbangan atau balance. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam mendesain adalah irama atau ritam. Dan kalau kita bicara tentang irama dalam desain itu dibagi menjadi 3 juga. Pertama ada regular, mengalir, kemudian progresif atau gradual. Jadi regular itu normal ya, kemudian mengalir atau flowing, dan progresif atau gradual. Kita bahas yang pertama, regular. Nah, regular apa? Regular itu pengulangan komponen grafis dengan jarak dengan bentuk yang sama. Di pengulangan regular biasa ini dipakai pada desain bingkai, motif fashion, undangan, kertas kado, dan ubin lantai. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Kita lihat desain sertifikat ini, di sampingnya di sini ada pengulangan desain. Nah, ini disebut dengan regular ya. Selanjutnya kita bahas tentang flowing atau mengalir. Ya, pengulangan bentuk seakan menciptakan kesan bergerak, dinamis, dan mengalir. Pengulangan ini terbantu karena ada jalur semisal kurva, spiral, garis lurus, atau lingkaran. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ya, kita lihat desainnya ini merupakan teknik flowing yang dipakai. Nah, selanjutnya adalah gradual. Jadi peralihan atau proses di setiap tahapannya sedikit demi sedikit. Itu disebut dengan gradual.
Nah, contohnya seperti gambar bayi berubah menjadi dewasa secara bertahap, kotak berubah menjadi lingkaran, gradasi warna, dan lain-lain. Nah, contohnya kita ambil gradasi warna seperti ini. Ini disebut dengan gradual. Nah, itu untuk prinsip desain yang kedua ya, irama. Kita ke prinsip yang selanjutnya. Nah, prinsip yang ketiga teman-teman sekalian yang harus kita pahami bersama, yakni penekanan atau fokus atau emphasis. Nah, ini sangat penting juga dalam membuat sebuah desain. Nah, dimana kita harus belajar tentang hierarki. Nanti kita jelaskan. Kemudian kontras dan skala. Baik, kita langsung saja membahas poin yang pertama tentang hierarki. Ya, prinsip hierarki visual ini merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. Nah, dengan demikian tidak semua komponen grafis itu sama pentingnya. Audiens atau orang yang akan melihat desain kita itu harus diarahkan pada satu titik atau objek terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ada beberapa tahap fokus ya, diantaranya dominan merupakan objek yang paling menonjol dan paling menarik. Kemudian subdominan adalah objek yang mendukung penampilan objek dominan. Kemudian subordinate adalah objek yang kurang menonjol, bahkan tertindih oleh objek dominan dan subdominan. Contohnya adalah background. Nah, saya akan perlihatkan satu gambar ya. Ini akan menjelaskan hierarki itu sendiri. Nah, kalau kita lihat desain ini, maka yang paling pertama kita lihat apanya? Tentu adalah gambar si laki-laki ini. Kemudian istrinya mungkin ya di sampingnya, kemudian anaknya. Nah, itu hierarki. Jadi kalau kita membuat sesuatu, maka pesan kita yang paling pertama yang akan kita tonjolkan itu diperbesar, agar orang yang akan melihat desain kita itu bisa paham akan maksud dari desain kita. Seperti itu. Ya, kemudian setelah hierarki kita akan bahas tentang kontras. Ya, kontras dalam desain juga sangat menentukan hasil dari desain kita. Dimana kontras adalah penekanan karena ada drastis atau konflik pada komponen desain grafis. Ya, misal kontras warna hitam dan putih, kontras garis tebal dan tipis, teks font size besar dan kecil. Ya, contohnya seperti apa? Nah, kita lihat desain ini ya. Ini salah satu logo yang pernah saya buat. Ya, background dengan terang itu fokus kurang. Tetapi background gelap maka fokus kuat. Jadi kita bisa bedakan ya. Kalau backgroundnya gelap maka fokusnya akan kuat. Sebaliknya kalau backgroundnya terang maka fokus akan berkurang. Ya, baik, yang terakhir kita akan membahas tentang unity atau kesatuan, mana semua bagian dan unsur grafis itu bersatu padu dan serasi sehingga pembaca memahaminya sebagai satu kesatuan. Nah, untuk mendapatkan desain yang utuh, kita bisa memakai pendekatan prinsip yang pertama, kedekatan dan penutup atau closure, kemudian kesinambungan atau continuity, kemudian kesamaan dan konsisten, kemudian perataan atau alignment. Ya, contohnya bagaimana kita lihat desain ini. Iya, ini desain saya. Jadi apa yang kita bahas tadi ini sudah beberapa yang saya terapkan dalam desain saya ini. Ya, ada kontras, ada hierarki, ada simetris ya. Teknik flowing juga saya pakai di sini. Kedekatan antara huruf-hurufnya juga saya gunakan. Perataan juga ya saya gunakan. Dan pemilihan warna ini saya gunakan juga. Ya, jadi teman-teman sekalian, materi kita tentang prinsip desain ini sangat penting untuk kita pahami bersama agar desain kita itu tidak kelihatan norak ya, sebab ada orang yang pandai dalam Corel Draw tapi desainnya itu kelihatan norak disebabkan dia tidak mengetahui prinsip desain itu sendiri.
Ya baik, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan nanti. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.